Halo semuanya, kembali lagi di video tutor Himti. Kali ini saya akan membahas mata kuliah Object Oriented Programming atau OOP dengan topik Introduction to Java, yang di dalamnya terdapat data type, arithmetic operator, logical operator, input and output, dan juga selection and repetition. Oke, langsung aja kita buka Eclipse-nya. Nah, pada saat pertama kali membuka Eclipse, di sini akan terdapat workspace. Workspace ini merupakan file di mana Java project kita akan disimpan. Contoh di sini langsung di browse, maka akan muncul seperti ini. Dan di sini saya pilih data D dan langsung video tutor. Lalu select folder. Sehingga Java project kita akan tersimpan di data D dalam file video tutor. Lalu tadi seperti lalu kita tunggu Eclipse-nya sampai terbuka. Setelah terbuka akan langsung muncul tampilan seperti ini. Hal pertama yang harus kita lakukan yaitu kita harus membuat Java project-nya terlebih dahulu. Yaitu di sini file, new, lalu Java project. Untuk project name-nya bebas, cuma di sini saya beri nama tutor, lalu finish. Lalu di sini kita klik tanda panah src, kita klik kanan di src, lalu kita new dan kelas. Kelas ini apa? Kelas ini merupakan tempat kita mengetik codingan kita. Lalu untuk name-nya di sini harus huruf besar untuk huruf pertamanya. Contohnya di sini main, maka M-nya di sini harus huruf besar. Dan jika kita ingin memberi nama yang terdiri dari dua kata, maka kita bisa menggunakan camel case. Contohnya di sini M pada main besar dan M pada menu juga huruf besar. Namun di sini saya beri nama main saja. Lalu public static void main-nya di sini jangan lupa untuk dicentang. Ini untuk apa? Ini seperti integer main pada bahasa C. Sehingga codingan yang akan dijalankan terlebih dahulu yaitu codingan yang berada di dalam public static void main. Kenapa dicentang? Ini berfungsi agar auto generate sehingga kita tidak perlu mengetik manual. Nah, sudah selesai semua, kita finish saja. Nah, setelah terfinish maka akan muncul seperti ini, sehingga public static void main akan langsung auto generate. Nah, berikut ini merupakan topik-topik yang akan kita bahas. Yang pertama itu ada data type. Data type itu terdiri dari dua. Yang pertama yaitu primitive data type. Ada juga wrapper class atau object data type. Dalam primitif ini terdapat misalnya contoh seperti integer, di sini ada char, float, double, boolean. Nah, berikut ini merupakan contoh-contoh dari primitive data type. Lalu untuk wrapper class sendiri, ini ada integer, nah, jika dilihat perbedaannya di sini hanya terdapat huruf besar pada huruf pertamanya. Namun sebenarnya perbedaannya tidak hanya itu saja. Karena dalam wrapper class ini bisa terdapat metode atau function yang bisa kita gunakan. Contohnya di sini string. Nah, titik ini untuk memunculkan metode atau functionnya. Sehingga di sini terdapat pilihan dari metode-metodenya. Nah, di sini saya akan langsung menyimpang pada topik
output. Jadi misalnya di sini contohnya saya beri string nama. Seperti biasa, di sini akan ada tipe datanya, lalu nama dari tipe data itu, dan juga value-nya. Jadi di sini name dari Tara. Nah, untuk melangsungkan output, kita hanya perlu mengetik siso, lalu kita autocomplete dengan mengklik Ctrl plus spasi. Dia akan langsung autocomplete menjadi seperti ini, system.out.print ln dalam kurung titik koma. Lalu untuk melakukan output, di sini kita hanya perlu mengetik nama dari variabelnya. Di sini name, maka di sini name berarti kita ingin mengeluarkan value dari variabel name ini, yaitu tar. Jadi misalnya kalau dijalankan seperti ini. Nah, tar. Nah, ini bedanya antara primitif dengan wrapper class. Jika di primitif di sini kita bisa menggunakan metodenya. Contoh di sini name.length. Nah, name.length ini apa? Name.length ini merupakan panjang dari kata tara ini. Sehingga bisa dilihat sini ada 4. Berarti kita akan menghasilkan output 4 jika kita melakukan system.out.println. Contohnya seperti ini. Nah, langsung akan muncul 4. Nah, contohnya ini untuk yang wrapper class. Jika untuk yang primitif, di sini bisa dilihat jika kita integer, di sini tidak akan muncul metode apa-apa. Misalnya di sini saya n dan nilai 10. Di sini n titik. Maka jika kita kontrol spasi untuk autocomplete tidak terdapat autocomplete apa-apa. Jadi itu yang membedakan antara primitif dan wrapper class. Dalam wrapper class terdapat metode-metode yang bisa kita gunakan. Contohnya biar sama, di sini saya contohkan integer n6. Nah, di sini kita bisa menggunakan metodenya. Misalnya 6, terus kita titik. Nah, setelah titik akan muncul banyak pilihan di sini. Misalnya kita minta compare to. Nah, compare to ini ada penjelasan di samping. Nah, kita berarti ingin melakukan compare dengan integer dari parameternya. Sehingga akan return 0 jika sama, dan akan mereturn lebih kecil 0, yaitu biasa min 1 jika lebih kecil, dan lebih besar 0, atau biasa 1 jika nomornya lebih besar. Misal di sini 6 titik compare to 20 misalnya. Nah, kita tinggal siso lagi. Maka di sini akan langsung terlihat compare to 20 karena 10 lebih kecil berarti hasilnya min 1. Nah, sedangkan di integer n ini kita tidak bisa melakukan panggilan metode. Itu yang membedakan antara primitif dan wrapper class. Baik, selanjutnya untuk arithmetic operator. Arithmetic operator ini seperti operasi pada matematika. Contohnya ada plus, ada kurang,
ada kali, dan juga ada bagi. Lalu terakhir ada boolean. Arithmetic operator ini contohnya di sini misalnya ada integer n sama dengan 10, lalu integer m sama dengan 20. Sama seperti dengan bahasa C, sini jika kita mengeluarkan hanya tinggal siso, terus kita kontrol spasi, di sini n tambah m. Bisa langsung seperti ini, ataupun juga kita bisa melakukan seperti ini, n ditambah m. Lalu kita siso z. Nah, ini jika dilihat hasilnya akan sama saja. Nah, 30 dan 30. Nah, itu jadi untuk arithmetic operator ada tambah, kurang, kali, bagi, dan juga modulo. Lalu untuk yang logical operator. Logical operator ini ada 3. Di sini ada dan, atau di sini and, ini ada or, di sini ada not. Nah, and ini merupakan kondisi di mana ada kondisi pertama dan kondisi kedua. Nah, di sini ada kondisi 1 dan kondisi 2. Nah, maka untuk codingannya berjalan, maka diperlukan agar kondisi 1 dan kondisi 2 harus benar. Namun jika untuk OR, nah mungkin di sini hanya perlu antara kondisi 1 yang benar atau kondisi 2 yang benar. Jika not artinya codingan akan masuk apabila kondisi 1 ini tidak terpenuhi atau salah. Nah, itu yang untuk logical operator. Lalu untuk input dan output sekarang. Seperti yang tadi sudah saya singgung, jika ingin melakukan output, kita hanya perlu melakukan siso lalu kontrol spasi. Misalnya sini integer n, misalnya sini string nama. Kita hanya tinggal siso, lalu kontrol spasi, akan langsung auto generate dan nama. Ini untuk output. Namun apabila kita ingin menerima input, kita harus melakukan panggilan scanner terlebih dahulu. Nah, kita harus mengimport scannernya. Di sini ada scanner. Nah, ini di sini ada merah ya. Di sini bisa langsung quick fix. Create constant scanner, create local variable scanner, create field scanner, create parameter scanner. Nah, namun untuk lebih gampang, kita hanya perlu scanner, lalu kita kontrol spasi lagi. Nah, apa yang terjadi setelah kontrol spasi? Akan terbentuk ini, import java.util.scanner. Dia akan langsung auto generate importnya. Nah, setelah scanner, di sini kita kasih nama scannernya itu misalnya scan, terus kita new. Nah, new scanner, dalamnya ini system.in. Nah, jika setelah seperti ini, maka scanner kita telah siap. Dan kita bisa melakukan input. Contohnya lagi di sini tadi. Kita di sini namanya kita mau kosongkan. Maka di sini jadi nama sama dengan scan. Nah, untuk tipe data yang berbeda, scan dotnya ini juga berbeda. Contohnya di sini jika string, kita menggunakan dot next line.
Apa artinya ini? Berarti kita akan meng-scan sampai dia ada enter. Nah, contohnya jika dijalankan, sini kita langsung scan, berarti Tara. Nah, dia akan output Tara juga. Selain string, di sini juga scan dot. Nah, untuk meng-scan integer, di sini ada next integer. Untuk scan double ada next double. Lalu untuk scan float ada next float. Lalu ada juga next boolean. Nah, ini next boolean untuk meng-scan boolean. Nah, untuk string selain scan.nextLine, kita juga bisa menggunakan scan.next. Next. Nah, bedanya apa? Scan.next ini kita men-scan sampai ada spasi atau enter. Contohnya seperti ini. Di sini nama lagi scan.next. Nah, misalnya di sini untuk yang scan.nextLine dia bisa menerima spasi karena kita akan scan sampai enter. Misalnya di sini Tara B. Nah, dia akan output Tara B. Sedangkan jika yang scan.next ya kita Tara terus B, dia hanya akan mengoutput Tara. Karena dia hanya akan meng-scan sampai ada spasi atau enter. Itu bedanya antara nextLine dan juga next. Maksudnya di sini integer n, ini misalnya n sama dengan scan dot next integer. Ini tinggal siswa di sini n. Jadi di sini tinggal scan integer, di sini misalnya 40. Kan di sini akan keluar 40. Nah, untuk scan.next-nya ini tidak boleh sampai salah karena dia akan terjadi error. Misalnya di sini scan.next line. Nah, di sini error. Bisa dilihat errornya itu mismatch cannot convert from string to integer. Artinya tipe datanya untuk yang di scan berbeda. Nah, itu untuk input dan juga output. Lalu yang terakhir untuk selection dan repetition. Untuk selection sendiri terdapat beberapa tipe, yaitu misalnya di sini ada if doang, if else, if else. Di sini terakhir ada switch. Nah, untuk if ini dia akan berbentuk seperti ini. If. Nah, di sini tinggal kita kontrol spasi untuk autocomplete-nya. Lalu if. Nah, di sini ada if, lalu condition-nya artinya kondisinya agar codingan di dalam if ini berjalan. Contohnya jika kita menggunakan logical operator yang tadi, misalnya di sini ada integer n sama dengan 10, integer m sama dengan 5. Nah, misalnya di sini if n lebih besar m, kita siswa di sini n menang. Nah, jika kita jalankan akan masuk karena di sini n-nya lebih besar dari m.
Bisa juga kita gunakan misalnya n, if n-nya itu lebih kecil 10, ya lebih kecil 20, dan m-nya lebih kecil 10. Nah, ini artinya jika n-nya lebih kecil 20 dan m-nya lebih kecil 10, baru dia masuk ke dalam codingan di bawah ini. Nah, lalu untuk if else, misalnya di sini sama saja. If else. Untuk if else sendiri, kita pakai autocomplete saja. Misalnya di sini if kita kontrol spasi lagi. Nah, di sini ada autocomplete. Nah, if else seperti ini. Misalnya kita kondisinya sama. Kita sini. Nah, ini siso. Nah, misalnya jika kita ganti angkanya di sini jadi 30. Lalu di sini m-nya tetap 5. Nah, jika kita lihat di sini akan masuk ke dalam bagian yang else. Kenapa? Karena di sini n-nya tidak memenuhi kondisi lebih kecil 20. Sedangkan m-nya memenuhi. Namun karena hanya 1, jadi tidak masuk. Itu untuk if else. Itu untuk if else if, tinggal kontrol lagi aja. Nah, untuk if else if-nya terpisah ya. Jadi kalau kita memakai seperti ini, tidak bisa autocomplete. Jadi di sini kita harus pakai if, lalu kita ketik sendiri else if. Di sini ada else. Nah, sebenarnya sama saja seperti yang tadi. Cuma di sini ada dua kondisi, yaitu jika if ini tidak masuk kondisinya, maka akan masuk ke else if. Lalu jika else if tidak masuk lagi, kondisinya akan masuk ke else. Nah, misalnya di sini n lebih kecil 20. Ini n lebih besar 20. Ya, lebih besar 20 dan n kecil 40. Nah, misalnya di sini n-nya 30, maka dia akan masuk ke bagian yang else if. Di mana n itu ada di antara 20 dan juga 40. Kalau misalnya di sini kita ganti 50, maka dia akan masuk ke bagian yang else. Itu lebih besar 40. Itu untuk yang if else. Lalu untuk yang switch. Switch ini biasanya digunakan untuk pilihan menu. Ya, misalnya di sini ada menu. Lalu kita contohkan misalnya di sini menunya 2. Nah, switch ini juga ada autocomplete-nya, tinggal ketik switch. Lalu kita kontrol spasi. Lalu kita pilih yang nih, switch case statement. Lalu di sini akan auto complete-nya.
Nah, key di sini apa? Key di sini merupakan nama variabel yang ingin kita ya selection kan. Contohnya di sini ada menu. Nah, case ini apa? Case ini merupakan value dari menunya. Saya di sini case 1. Nah, jika ingin menu yang kedua, berarti kita perlu buat case 2. Nah, misalnya sini siso. Nah, di sini 2, maka akan masuk ke case 2, yaitu kita mengprint angka 2. Nah, jika di sini 1, maka akan masuk ke bagian yang 1. Begitu untuk switch case. Nah, untuk di sini ada defaultnya. Default ini sama seperti else pada if else. Jika tidak memenuhi kondisi case 1 dan case 2, maka akan masuk ke bagian seperti ini. Misalnya not 1. Nah, jika menu 3, berarti dia akan masuk not 1 and not 2. Itu semua untuk yang selection. Lalu untuk yang terakhir yaitu repetition. Repetition ini ada beberapa jenis. Di sini ada for, while, do while, lalu ada for each. Oke, yang pertama untuk for. Nah, misalnya sini kita ada string, terus kita kasih array agar menyimpan data lebih dari 1. Di sini nama. Lalu di sini sama dengan hmm, hmm, hmm. Nah, ini merupakan cara membentuk char. Jadi di sini kita ada Tara, Budi, dan Yuan. Nah, di sini misalnya untuk for, nah, kita tinggal perlu ketik for. Nah, ini juga ada autocomplete-nya. Nah, untuk yang for, kita pakai yang iterate over array ini. Jadi di sini akan langsung auto complete seperti for yang ada pada bahasa C, yaitu integer i sama dengan 0, titik koma i lebih kecil dari apanya, lalu i plus plus. Nah, seperti pada bahasa C, di sini juga dimulai dari indeks 0. Jadi Tara ini berada pada indeks 0, Budi pada indeks 1, Yuan pada indeks kedua. Nah, contoh misalnya di sini kita siso. Di sini nama nah, maka akan keluar semua Tara, Budi, dan Yuan. Itu merupakan cara repetition yang pertama, yaitu pakai for yang biasa. Lalu di sini ada while. Nah, while ini juga ada auto complete-nya. Nah, while di sini misalnya i masih lebih kecil 3. Kita perlu siso
Ini nama i. Nah, kenapa kita perlu i++ di sini? Karena tidak seperti di for, di sini terdapat penambahannya sendiri. Maka kita harus menambahkannya di sini, yaitu i++, yang artinya i ditambah dengan 1. Sehingga jika dijalankan hasilnya akan sama saja. Nah, duel juga ada autocomplete-nya di sini. Tinggal do, terus kita kontrol spasi, lalu akan muncul autocomplete-nya. Duel. Nah, di sini sama seperti while. Jika ingin melakukan looping dari array ini, kita juga perlu mendeklar i di luar seperti ini. Dan ini siso. Nah, saya juga akan sama untuk yang repetition duel. Lalu untuk yang terakhir yaitu for each. Sama seperti for, kita klik for dulu, lalu kita kontrol spasi. Dan kita pilih yang for each seperti ini. Nah, ini apa namanya? Ini berarti kita ingin menampung masing-masing dari nama ini ke dalam suatu string penampungan yang baru. Sini saya kasih nama misalnya nama index saat ini. Nah, jadi dia akan otomatis melooping sampai array terakhir. Jadi nama indeks saat ini berarti kita akan menampung dari nama indeksnya ini. Jadi untuk looping pertama, nama indeks 1 akan ditampung ke dalam string dengan nama stringnya itu nama indeks saat ini. Misalnya kita tinggal siso nama indeks. Nah, lalu di sini juga akan keluar Tara Budiwan. Itu merupakan contoh tipe-tipe dari repetition. Baik, itu sudah semua topik untuk dibahas pada hari ini. Sekian dan terima kasih telah mendengarkan. Mohon maaf kalau ada salah kata.